Halo adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi nih sama Kak Mahes di pelajaran IPA. Ayo, buat yang kelas 8, masih ingat kan? Terakhir kita belajar tentang gerak pada tumbuhan, betul? Nah, sekarang kita akan belajar tentang gerak pada manusia. Nah, sebelum masuk materi, kakak mau nanya dulu nih, buat yang laki-laki pada suka main bola kan? Iya. Terus buat yang perempuan, ada yang suka pernah main ini? Nah, atau kalian pernah berolahraga? Kakak mau nanya nih, kenapa ya kok kita ini bisa bergerak? Nah kan, ayo, kenapa manusia bisa bergerak? Ya bingung kan? Iya dong Kak, kalau nggak bergerak terus kita gimana dong? Nah ternyata dalam tubuh kita ada yang namanya sistem gerak. Pada dasarnya, gerak pada manusia melibatkan sistem gerak yang merupakan hasil dari kerjasama antara sistem rangka dan sistem otot. Nah, jadi sistem gerak punya dua istilah, ada sistem rangka dan ada sistem otot. Nah, kita akan pelajari ini satu persatu, oke? Waduh, sistem rangka sama otot tuh apa sih Kak? Nah, sekarang kakak coba kasih contohnya ya. Kayak kamu ketika berangkat sekolah, nah, atau ketika kamu lagi naik sepeda, itu ada sistem rangka sama sistem otot. Apalagi nih kalau misalkan lagi suka balet, buat yang perempuan itu juga ada sistem rangka sistem otot. Apalagi yang suka berolahraga nge-gym, wih bukan lagi kan ototnya. Iya, jangankan nge-gym, kamu ketika makan itu menggunakan sistem rangka dan sistem otot. Wah keren kan? Apalagi nih buat kamu yang masak, suka masak di dapur, nah itu juga menggunakan sistem rangka dan sistem otot. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, ketika itu adalah bergerak, maka itu adalah yang berperan sistem rangka dan sistem otot. Nah, dalam sistem gerak, rangka atau tulang ini sering disebut sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Kenapa sih tulang atau rangka disebut sebagai gerak pasif? Karena memang tulang tidak bisa bergerak sendiri tanpa melibatkan otot yang menempel pada tulang gitu. Tapi walau begitu, peran tulang dalam sistem gerak sama pentingnya dengan otot sebagai alat gerak aktif. Nah, kalau otot disebut alat gerak aktif karena otot punya protein aktin dan miosin yang mampu menyebabkan otot berkontraksi. Nah, pada saat otot yang menempel pada tulang itu berkontraksi, maka tulang pun akan ikut bergerak gitu. Jadi mereka berdua ini sama-sama saling bekerja sama untuk membuat tubuh kita bergerak. Nah, luar biasa kan? Tapi hari ini kita hanya akan belajar tentang sistem rangka atau tulang saja ya. Sistem ototnya nanti minggu depan, oke? Berbicara masalah rangka atau tulang, kakak jadi ada pertanyaan. Apa ya jadinya kalau tubuh kita tuh nggak ada tulangnya? Wah, kayaknya kita bakal jadi seperti seonggok daging tanpa bentuk ya. Jadi bahagialah ketika Allah memberikan kita kerangka yang kokoh agar tubuh kita bisa berdiri tegak dan tidak seperti seonggok daging yang nggak ada bentuknya gitu ya. Jadi fungsinya ada kerangka itu salah satunya adalah biar tubuh kita bisa berdiri tegak. Kak, dari tadi kakak ngomong kerangka sama tulang terus, emang kerangka sama tulang tuh sama ya? Sama sih, tapi agak beda dikit ya. Tubuh manusia itu dibangun oleh banyak tulang. Nah, kumpulan tulang yang bergabung menjadi satu kesatuan itu baru disebut dengan
rangka atau kerangka gitu ya. Nah, kalian tahu nggak sih, ternyata pada tubuh manusia dewasa terdapat sekitar 206 tulang yang berbeda-beda. Sedangkan ketika bayi baru lahir, itu jumlah tulangnya lebih banyak loh daripada manusia dewasa. Ternyata tersusun dari 300 tulang. Wah, ini fakta yang luar biasa ya. Ternyata yang bayi justru jumlah tulang lebih banyak daripada tubuh manusia dewasa gitu. Nah, ternyata tulang ini ada banyak macam-macamnya loh. Sekarang kakak akan bahas satu persatu. Pertama, tulang berdasarkan bentuknya. Oke, tulang berdasarkan bentuknya ini ada 4 ya. Ada yang namanya, pertama kita akan bahas tentang tulang pipa atau tulang panjang ya, atau tulang lengan atas. Nah, tulang pipa ini adalah struktur tulang yang bentuknya seperti tabung dan memanjang ya. Nah, contohnya seperti tulang lengan atas, tulang hasta, pengumpil, tulang paha, tulang kering, dan betis. Nah, kedua itu ada yang namanya tulang lengan pendek ya. Jadi tulang lengan pendek ini adalah struktur tulang yang membentuk bulat dan berukuran pendek ya. Contoh tulang telapak tangan dan tulang telapak kaki. Nah, yang ketiga ini tulang pipih atau tulang dada. Ini adalah struktur tulang yang berbentuk tipis, gepeng, dan memipih. Contohnya tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat. Dan yang terakhir tulang tak beraturan. Ini adalah struktur tulang yang bentuknya tidak menentu, seperti tulang pada wajah dan ruas-ruas tulang belakang. Nah, kalau tulang berdasarkan jaringan penyusunnya, nah ini terbagi menjadi 2. Tapi sebelum itu saya mau nanya dulu nih. Kira-kira apakah semua tulang itu keras? Ayo, pada saat kamu meraba tulang, tulang memang terasa keras, tapi apakah semua struktur tulang itu keras? Nah, pada awalnya, semua tulang manusia itu memang memiliki struktur yang lunak dan lentur ketika pada masa janin. Tapi setelah manusia itu lahir dan seiring dengan pertumbuhannya, sebagian tulang tersebut mengalami proses penulangan atau biasanya disebut dengan osifikasi, sehingga menjadi keras dan kaku. Nah, kelenturan atau kekerasan tulang ditentukan oleh kandungan zat atau jaringan yang menyusun tulang ya. Jadi berdasarkan jaringan penyusunnya, tulang ini dibagi jadi 2. Ada yang namanya tulang rawan, ada yang namanya tulang sejati. Tulang rawan ini adalah tulang yang banyak mengandung zat perekat kolagen sehingga bersifat lentur. Coba cek di tubuh kamu, mana bagian tulang yang lentur? Ayo cek ya. Nah, kalau tulang sejati ini disebut dengan tulang keras. Adalah tulang yang terbentuk melalui proses osifikasi. Pada proses tersebut terjadi pergantian zat kolagen dengan zat karbonat yang membuat tulang sejati menjadi keras dan kaku. Nah, di dalam tubuh, tulang sejati berfungsi sebagai penyusun sistem rangka dan pelindung organ-organ yang vital. Tuh bedanya, tulang rawan itu tulang lentur dan lunak. Kalau tulang sejati ini tulangnya tulang keras ya. Nah, berikutnya tulang berdasarkan letaknya. Kalau tulang berdasarkan letaknya ini, itu sebenarnya ada 3 doang. Tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Tapi mereka bertiga ini nanti kepecah jadi banyak sekali tulang ya. Nanti teman-teman silakan baca sendiri di buku paket, oke? Nah, dan terakhir kita akan belajar tentang pertumbuhan atau perkembangan tulang. Ih kakak, itu kok bahasa Inggris, kita kan nggak paham. Tenang aja, ini kamu abaikan aja bahasa Inggrisnya, dengarkan pembicaraan kakak baik-baik ya. Nah, ini kita akan berbicara tentang perkembangan tulang. Ingat tadi sebelumnya kakak pernah berkata tentang osifikasi atau pembentukan tulang. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Jadi beginilah proses tulang dari lunak menjadi keras
Ya, ada 5 proses tuh. Coba lihat proses pertama. Ya, proses osifikasi atau proses pembentukan tulang itu mulai terjadi pada bagian tengah tulang rawan. Lihat gambar tengah paling kiri yang paling kecil, itu sudah ditandai ya di tengah-tengah. Nah, itu tengah tulang rawan, itu yang nantinya akan meluas sesuai dengan pertumbuhan tulang. Gitu. Nah, pada proses tersebut, bagian tengah tulang rawan ini mula-mula dia akan terisi oleh sel-sel pembentuk tulang atau namanya osteoblast. Selanjutnya, osteoblast ini nantinya akan menghasilkan sel-sel tulang atau osteosit yang akan membentuk tulang keras pada akhirnya. Setelah terisi oleh osteoblast, nah pada bagian tengah tulang rawan juga dimasuki oleh pembuluh darah. Ya, coba lihat gambar 3. Itu kan ada yang merah-merah agak panjang ya. Nanti akan dimasuki oleh pembuluh darah tuh, masuk lewat situ. Nah, si pembuluh darah ini akan membawa zat makanan dan mineral. Misalnya, kalsium dan fosfor yang bisa membuat tulang menjadi keras. Oke? Nah, proses osifikasi selanjutnya terjadi pada bagian ujung tulang rawan. Ya, kalau tadi proses 3 ini bagian tengahnya dimasuki oleh pembuluh darah, sekarang bagian ujung-ujungnya nih. Ya. Nah, dalam perkembangannya beberapa tulang akan mengalami penggabungan dan tumbuh secara bersama. Contohnya, tulang ekor yang semula terdiri dari 4 ruas bergabung menjadi 1 seiring dengan pertambahan usia. Begitulah proses osifikasi kurang lebih ya. Paham anak-anak sampai sini? Oke ya. Kalau masih ada yang belum paham, boleh komentar di kolom komentar apa yang ingin ditanyakan ya. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kamu tutup videonya, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kami jadi lebih semangat bikin videonya. Oke? See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.